Presiden Prabowo mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi di Solo. Bukan peristiwa biasa tentu saja, apalagi hanya sekedar kangen-kangenan. Pasalnya baru 2 pekan Presiden Prabowo dilantik dan berarti baru 2 pekan pula mantan Presiden Jokowi meninggalkan istana. Artinya lagi, belum saatnya untuk kangen-kangenan, apalagi sekedar makan malam atau pertemuan dua sahabat, dua besti, atau hanya sekedar saling tanya kabar saja. Bisa jadi ada sesuatu yang ingin diklarifikasi atau diperjelas oleh Presiden Prabowo. Sesuatu itu apa? Tentu keduanya lah yang paling tahu. Sesuatu yang terkait dengan apa yang sedang terjadi belakangan atau sesuatu yang akan ditempuh dan akan dijalankan Presiden Prabowo ke depan. Sesuatu yang sedang terjadi belakangan seperti gebrakan yang dilakukan oleh kejaksaan dengan rangkaian pentersangkaan atau penangkapan spektakuler, terutama yang menjadi polemik apalagi kalau bukan soal Tom Lembong. Itu murni penegakan hukum atau bermuatan politis. Ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman bersuara bahwa pentersangkaan dan penahanan Tom Lembong terlalu sumir, artinya tak terlalu mendalam. Sesuatu yang sedang terjadi juga terkait gebrakan kepolisian mengungkap jaringan narkoba internasional dan judi online yang menyasar justru orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital itu sendiri, di mana menterinya dulu Ketua Projo Budi Aris Setiadi yang saat ini pindah ke Kementerian Koperasi. Tak tanggung-tanggung, pihak kepolisian menangkap belasan orang yang 10 diantaranya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital itu sendiri. Ditemukan uang tunai sebanyak 70 miliar rupiah. Judi online tapi uangnya tak online. Hebat sungguh pemain mereka. Kalau gebrakan kepolisian menangkap pelindung atau orang dalam dari pelaku judi online itu sepertinya benar-benar arahan dari Presiden Prabowo yang sebelumnya berpidato tentang pemberantasan judi online ini bahwa pihaknya sudah mengetahui jaringan dari judi online itu di luar negeri. Ternyata yang dibongkar bukan di luar negeri itu, melainkan dalam sarang Satgas Pemberantasan Judi Online itu sendiri. Bisa jadi itu juga suatu strategi dari sang presiden agar pihak yang sedang menjalankan judi online itu merasa aman dan terus beroperasi, lalu dengan mudah dibekuk. Kalau gebrakan kejaksaan, terutama terkait Tom Lembong, terkait dengan apa dan siapa, sebab sebagai Menteri Perdagangan tak hanya Tom Lembong yang melakukan impor gula itu. Menteri-menteri sebelumnya dan sesudahnya juga melakukannya. Sangat mudah Kejagung dituduh tebang pilih dan bermuatan politis. Apalagi tak ada arahan dari Presiden Prabowo membasmi lawan-lawan politiknya. Justru yang terlihat jelas Presiden Prabowo sedang merangkul semua kekuatan elemen bangsa. Presiden Prabowo terkenal orang yang mudah menjadikan lawan politiknya menjadi kawan politiknya. Bagaimanapun juga, baik di kejaksaan maupun di kepolisian belum ada pergantian. Masih orang yang sama, orang yang diangkat dulu oleh Presiden Jokowi. Dan kasus-kasus yang diungkap adalah kasus lama-lama pula yang mestinya dulu juga bisa diungkap seperti saat ini. Kenapa harus diungkap saat ini? Terpengaruh suasana yang diciptakan oleh Presiden Prabowo atau ada alasan lain? Berarti dulu suasananya tak kondusif untuk diungkapkan. Ini hanya pertanyaan standar yang bisa menjadi gibah politik di media, apalagi media sosial. Maklum saja, ini masa pancaroba yang musimnya belum tentu pasti. Entah berkaitan atau tidak, setelah pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo itu, Menko Politik dan Keamanan langsung melakukan konsolidasi dengan stakeholdernya dan disepakati 7 des dan 3 des diantaranya fokus pada narkoba, judi online dan korupsi. Hanya saja untuk des narkoba dipakai istilah pemberantasan, judi online dipakai istilah penanganan, dan korupsi dipakai istilah pencegahan dan perbaikan tata kelola. Untuk korupsi tak dipakai istilah penindakan, padahal apa yang dilakukan oleh kejaksaan belakangan ini adalah penindakan yang masif dan agresif. Memang agak aneh juga, khusus untuk korupsi, des yang dibentuk oleh Menko Politik dan Keamanan adalah des pencegahan dan perbaikan tata kelola.
bukan penindakan seperti yang masif dan agresif dilakukan pihak Kejagung belakangan ini. Apakah setelah ini tak ada lagi penindakan untuk kasus lama yang dibidik oleh Kejagung, apalagi yang bermuatan politis, ataukah itu hanya sekedar namanya saja? Hakikat negara bersih seperti yang dikatakan Presiden Prabowo tidak saja untuk saat ini dan masa depan, tapi juga bersih-bersih terhadap kasus-kasus di masa lalu. Untuk itukah alasan pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo? Entahlah, waktu yang nanti menjawab. Bagaimanapun juga pertemuan antara Presiden Prabowo dan Jokowi di Solo itu bagus sekali. Entah dinamakan berkonsultasi, minta arahan, minta izin, yang dianggap merugikan Presiden Prabowo terlalu di bawah bayang-bayang Presiden Jokowi dan menempatkan seorang Jokowi terlihat masih berkuasa dan lain sebagainya. Presiden Prabowo memang hebat dan matang, seorang pelatih dan sekaligus pengayom pada saat yang bersamaan. Beliau tahu suasana batin seorang Jokowi yang berkuasa selama 10 tahun dan saat ini tak lagi berkuasa. Pastilah ada yang tak stabil di sana sininya, perlu terus ditemui dan dirangkul. Apalagi orang-orang di kabinet, bahkan persis di sebelah Presiden Prabowo sendiri masih eksis. Presiden Prabowo terlihat akan bisa memainkan peran itu dengan sangat baik. Pengalamannya terlihat lengkap untuk tak dipermainkan yang akan merugikan negara bangsa ini.